Mas Doni. Wah, Mbak Olin udah masuk. Aduh, ada Mbak Ela lagi. Aduh, apa kita cancel aja ya hari ini ya? Pak Bayhaki, apa kabar Pak Bayhaki? Halo Mbak Olin. Halo, Hai, udah ada Mbak banyak yang Ela. join. Oh, iya. Lumayan. Kenapa Baru. grogi langsung ya ada Mbak Ella ya? Iya, dia selalu mengganggu kami. Mengganggu saya tepatnya. Ada Pak Bayhaki. Woi, Pak Bay, apa kabar Pak Bay? Pak Bayhaki ini teman saya lama. Lama banget. Sampai bosen. Aduh. Tadi itu dulu Mbak, ibadah dulu Mbak. Iya nih, Oh. apa jadi bulan Mei itu kan bulan Maria, jadi ada rosario gitu. Oh. Mhm. Lihat, komen pertamanya Mbak Ella. Mas Koko tolong dikondisikan hidungnya. Kayak hidungnya dia itu bener gitu. Aduh, ini kenapa jadi nanya berat badan ya? Tolong ya. Enggak itu Tapi Mbak Haki emang begitu dia kami ini apa saingan gendut-gendutan Mbak gitu. Ella, Mbak Ella, Salatiga baik-baik aja, tapi aku udah lama juga nggak ke Salatiga nih, belum keluar-keluar Mm-mm. rumah. Mas Koko, gimana Oke, Mas Koko? aku ya bahagia lah. Tadi aku barusan ini apa ke daerah Semper namanya. Daerah Semper itu daerah Jakarta Utara. Aku nganterin donasi buat buruh yang kena PHK. Dibantuin temen tadi di sana saya dapat database-nya terus ketemu. Pas di sana hujan deras akhirnya saya nggak jadi ke rumah ini nggak jadi ke rumah teman-teman buruh yang kena PHK. Ada Heeh. berapa orang tuh Mas di sana? Ratusan yang kena PHK di satu apa saat yang bergabung di satu lembaga buruh ya. Saya nggak tahu di lembaga buruh yang lain anggotanya bisa lebih banyak lagi mungkin bisa ribuan kali. Iya, Banyak udah sekali. banyak Heeh, yang terdampak. gitu. Mbak Ella minta diajak nggak usah lah, males. Nggak bisa kalau bertiga. Oke, teman-teman semua, udah mulai banyak yang bergabung. Mbak Akhiriati Sundari. Halo Mbak, ada siapa lagi nih tadi? Waduh, ada Pak Hertrianto, ngeri. Pak Hertrianto ini mantan Pemret Bisnis Indonesia, sekarang Direktur Bisnis Indonesia. Teman saya udah dari kuliah, ya, dari 95. Aduh, males banget, lama banget kenalnya. Ada Mbak Oke. Nani, ini Mbak Nani bukan sih? Iya, Oh iya ada Mbak Mbak Nani, Nani. ada Mbak Nani. Ada Mbak Nani alias Bunyai. Jadi harusnya akunnya namanya Bunyai. Jadi kita nggak Lu bingung. ganti-ganti akun mulu, aku sampai bingung mau follow yang mana kan. Oh ini ada Mas Naonsah ini Mas Ngajakin Ipung temen ya? aku sih, tapi aku belum lihat ada temenku yang gabung deh. Aku ngajakin sama temenku Nanti juga. pasti. Oke teman-teman, saya mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Eh, Salah satu problematika hidup yang cukup berat selain mati gaya karena nggak bisa kemana-mana karena WFH itu adalah mendampingi anak belajar. Itu stresnya minta ampun. Gergetan nonton apa drakor itu yang World of the Merit yang lagi rame itu nggak ada Juga apa-apanya ya. dengan menghadapi PR anak-anak gitu. Banyak ibu-ibu stres gitu. Bapak-bapaknya nggak stres mungkin karena itu diberikan bebannya ke ibu ini tidak adil sebenarnya. Nah apa ini sebenarnya relatif agak terlambat karena teman-teman anak-anak sudah libur kan, udah libur naik kelas gitu kan. Nanti akan masuk tahun ajaran baru dan deg-degan kita berbeda. Jadi deg-degan sebelumnya adalah kesel karena bantuin mereka belajar di rumah. Baik. Nanti deg-degannya adalah masuk sekolah. Apa yang akan terjadi gitu dengan kondisi seperti ini gitu. Ya nggak mudah lah, nggak Tapi mudah belum sekali yang kok, kok maksudnya belum 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 pasti juga. Jadi bisa jadi belum nanti pasti. kita maksudnya tetap mungkin apa 50-50 masih ada yang belajar di rumah atau masuk sekolah itu deg-degan ya masih nggak tahu mau Aku gimana terus terang, gitu. aku terus terang deg-degan Mbak kalau anakku masuk sekolah Mbak. Deg-degan sekali karena agak susah kan untuk tidak salaman untuk anak-anak itu kan nggak ngerti mereka harus pakai masker harus
Kayak menerapkan aturan berjarak itu susah sekali, kecuali sekolah ini ya. Mbak Nani ini, Mbak Olin cantik, Anda ini kok memandang perempuan dari fisik ya? Hah? Oke sekali-sekali nggak apa-apa. teman-teman, bersama Oke. saya ada Mbak Carolina Ria Oktaviani. Kita biasa sebut dia Mbak Olin atau Olin saja, ya kan? Ibu dari 2 anak ya Mbak ya? Betul. Bener ya, 2 anak ya. Ha. Beliau itu konselor di bidang ibu menyusui. Jadi kalau Anda bermasalah karena air susu tidak keluar, mau apa, gimana suami itu supporting istri untuk selama masa sulit melahirkan dan menyusui, itu bisa ngobrol sama Mbak Olin, bisa tanya-tanya gitu. Beliau juga pegiat pendidikan keluarga. Di malam ini saya lebih banyak ngomong sih tentang pendidikan keluarga ya. Tapi kalau kalau ada yang mau curhat tentang melahirkan dan menyusui di masa-masa pandemi begini ya boleh, nggak apa-apa. Mumpung ada Mbak Olin. Karena kalau cuma saya nggak bisa jawab. Oke. Ya, terima kasih Mbak Olin ya mau bergabung di IG Live Raya Jelata seperti saya ini. Aduh, ada Mas Anang Batas. Ngeri sekali saya. Eh, Raya Jelata, dan di sini tidak ada prank, jadi tidak akan banyak yang nonton. Tidak ada Oke, pranknya. Oke. Mbak, tidak aku populer gitu minta ya. tidak populer. Kita spesialis tidak populer. Mbak, tuh ada yang nyapa tuh. Hai Olin Ignatius Aryono Putranto tuh. Dia dosen Oke. di Sadar. Waduh. Oh, udah sadar. Oke, oke. Mbak, aku jelasin ini dulu, Mbak. Jatuh handphoneku. Entar, entar, entar. Gimana nggak profesional sekali nih. Gini, Mbak. Share itu dulu dong, Mbak. Informasi dasar tips mendampingi anak belajar di masa pandemi. Itu dulu Nah, deh jadi yang yang mau jadi dasar kita ngobrol-ngobrol nih ya. yes, betul. Jadi sebenarnya ada beberapa hal nih yang ketika kita mendampingi anak belajar tuh ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesiapan sosial emosional si anak gitu ya. Jadi kalau kita kenal tuh ada yang namanya tahap perkembangan sama sifat bawaan anak. Nah, tahap perkembangan Ya. ini sesuai usia tentu saja gitu ya. Adalah wajar ketika anak 2 tahun nih misalnya kita kasih tahu, "Dek, ini misalnya mewarnai gitu ya kan, belum belajar Mm-mm. yang membaca segala macam. Ini kayaknya itu deh harusnya gini gini gini." Dia kesel gitu. Itu wajar gitu karena anak 2 tahun. Beda dengan yang misalnya 8 tahun dia sudah lebih siap menerima instruksi gitu misalnya. Dikasih tahu gitu sudah bisa diajak diskusi. Jadi kita lihat lagi anak kita kan pasti, apalagi yang lebih dari satu ya, pasti kan Mm-mm. kalau yang si anak ini tuh dia sampai di mana sih tahap perkembangannya gitu kan. Itu perlu kita lihat lagi gitu. Apalagi penyesuaian lagi ketika ini tuh nggak harus 24 jam di rumah gitu kan. Pasti Mm-mm. kan banyak kitanya juga emosi, dianya juga misalnya kesel atau bosen apa segala macam, kita nggak bisa Betul. paksain gitu kan. Terus kemudian kita lihat juga sifat bawaannya dia gitu ya. Jadi yang paling bisa dilihat itu ketika anak itu dia sudah siap untuk belajar tuh dari ketika dia sudah bisa mengendalikan diri gitu ya dengan situasi, kemudian Mm-mm. mau menerima masukan orang lain sama dia bisa menyampaikan pendapat gitu ya. Kalau anak yang dia 7 tahun, 8 tahun tuh dia sudah bisa mengungkapkan gitu kan Mas. Misalnya Ya, aku nggak suka nih misalnya ini kayaknya tugasnya terlalu banyak atau apa, dia sudah bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, itu perlu perlu apa ya istilahnya kita lihat lagi gitu loh, si kesiapan sosial emosional si anak tuh gimana. Itu pertama. mm. Terus kedua, dukungan lingkungan gitu kan. Tadi Mas Koko sempat bilang semuanya ibunya gitu, padahal Iya, bapaknya juga betul. di rumah gitu kan. Maksudnya kita perlu berbagi peran juga loh Mas, maksudnya antara ketika misalnya ibunya juga ada kerjaan lain kali gitu ya maksudnya, yang Ya, tadinya betul. dia juga misalnya bekerja dan harus bekerja di rumah gitu. Kita lihat lagi semua masing-masing anggota keluarga tuh punya kebutuhannya ketika si ibunya pas mau mendampingi dia lagi hektik yang lain gitu misalnya. Nah, si anak nih Ya. kita ketika misalnya mau diajak belajar, dia itu dalam kondisi yang misalnya aduh apa ya misalnya lapar atau apa. Nah, kita lihat lagi gitu loh, maksudnya dia itu dalam kondisi yang seperti apa, kebutuhannya seperti apa, atau mungkin dia tipe yang harus belajar tuh harus hening, sementara situasi adiknya misalnya lagi Berisik. loncat-loncatan, Ya, teriak-teriakan, ya. berisik. Itu kan dilihat lagi seperti itu. Terus, tapi ada juga yang
perlu misalnya bergerak dulu gitu anaknya supaya dia bisa belajar tuh enak gitu. Ada yang seperti itu. Nah itu kan kalau kita nggak kenal sama si anak, kita ya udah deh ayo dong ini. Pasti kan kita pengennya maunya kita gitu ya. Kayak waktu belajarnya juga misalnya dia tuh lebih bisa belajarnya nanti deh kalau udah habis makan siang misalnya bubuk siang dulu atau apa dia lebih lebih siap gitu dibandingkan dengan pagi-pagi gitu habis mandi terus langsung disuruh bikin PR kayak gitu-gitu. Itu kan jadi sifat bawaan itu menentukan juga si anak ini cocoknya pakai gaya belajar yang mana gitu loh Mas. Itu yang kadang kita Wow. sering sering lupa gitu loh maksudnya ya ya udah pokoknya kamu pagi ngerjain gitu-gitu kan. Karena sesuai maunya kita kan soalnya nanti ibu nih habis ini mau begini 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 gitu kan. Mau Itu tuh yang kadang ngedrakor. itu tuh Ya, 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 ya. kalau itu tadi yang berkait sama si anak gitu ya. Terus kemudian kalau ketika kita mau ngajakin dia, yuk ibu temenin deh belajar gitu. Kita coba diskusiin dulu nih misalnya apa Ya. nih tugasnya? Tugasnya apa? Instruksi tugasnya apa? Dia udah jelas belum sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan sebenarnya dia tuh nggak ngerti disuruh ngerjain apa tuh nggak ngerti gitu loh. Terus oh ya coba diskusi ini kakak misalnya sama kakaknya tahu nggak ya, ya ini nih tugasnya disuruh ngapain sih gitu kayak misalnya tiba-tiba disuruh wawancara anggota keluarganya tentang corona gitu kan Hmm. terus divideoin gitu. Semua sekarang pakai video gitu ya katanya Ya, tugasnya. betul. Nah, kakak tahu nggak maksudnya kakak harus wawancara nih misalnya itu apa gitu. Ketika dia sudah tahu tujuannya, sudah tahu maksudnya paham apa maksudnya akan lebih oh iya ya aku tuh melakukan ini tuh begini gitu. Gitu. Kemudian yang lain ini aduh ini si cantik udah kelas berapa ya? Itu, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas? Kelas 2, mau kelas 3 ya? Iya sama berarti kayak anakku yang besar juga kelas 2 mau kelas 3 itu tadi. Kemudian setelah dia paham gitu tujuan apa, kemudian instruksi tugasnya tuh jelas, kita juga mesti melatih kemandirian dia itu mengerjakan tugas. Jadi kita diskusi ini kira-kira kakak yang bisa dikerjain dulu yang bagian mana nih? Kayak misalnya matematika gitu kan. Oh. Mau yang Yang dia sukai dulu ya? misalnya atau yang dia rasa dia aku kayaknya yang susah dulu deh. Ada yang kayak gitu kan. Aku mau ngerjain yang susah dulu nanti yang gampang belakangan gitu. Ada juga yang kayak gitu atau yang itu tuh perlu kita kita diskusi gitu loh Mas. Jadi nggak kayak semacam cuman kamu ngerjain sementara dia tuh ya hanya bisa menerima dan kesel atau apa atau dia sebenarnya belum Ya, ya, mood ya. untuk ngerjain tugas gitu. Aduh aku nanti aja deh Bu gini-gini gitu kan. Terus kemudian Ya, ya. dia juga perlu apa ya kayak mengalami pengalaman sukses dia itu menghadapi tantangan gitu. Kadang kan kalau aduh ini udah nggak ngerti gitu misalnya susah kita tuh terdorong untuk sini deh ibu ya ngerjain gitu. Ya, selalu begitu. Jangan jangan apa ya maksudnya pengennya tuh mengambil alih dulu gitu. Sementara kita belum tahu si anak ini sebenarnya kan dia ketika menghadapi tantangan itu akan lebih lebih semangat loh Mas. Maksudnya besok-besok lagi pas ada tugas ini, oh ini kayaknya menantang nih, aku mau deh gitu. Jadi dia lebih semangat juga kan Ya. ngerjainnya. Tapi kalau udah, nanti juga dibantuin sama ibu, udahlah, nggak usah terlalu gimana. Ya, 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 ya. Itu Emang sih, yang jadi penting itu ini ya. Yang penting itu mengetahui anaknya dulu ya. betul. Paham Jadi dulu anaknya seperti apa hal-hal ya. kita aja yang misalnya anaknya udah usia 10 tahun, belum tentu kita tuh bener-bener paham si anak ini kayak apa Ya, gitu. seperti Makanya apa. ya udah oke lah, ini kan situasi yang, jadi pandemi ini kan memang seolah-olah belum ada yang ngalamin kan Mas. Maksudnya ini tuh baru untuk Betul. semua orang. Untuk Kayak semua orang. ibaratnya manualnya tuh belum ada gitu ya. Kalau mau ada manual book itu tuh belum ada sama sekali. Jadi kita masih sama semua tuh masih sama-sama coba-coba, sama-sama belajar. Ah, aku harus menyesuaikan diri dengan yang dengan begini, dengan begitu dan ya udah kita tuh belajar lagi. Kalau dalam hal yang anak di rumah dan segala macam, kita kan jadi pengen tahu sebenarnya anakku tuh kalau belajar tuh di sekolah tuh kayak gimana ya. Kita jadi tahu Seperti kan. apa. Yang sebelumnya kita udah kayak seolah-olah menyerahkan semua itu pada sekolah gitu. Padahal peran kita gitu sebagai orang tua itu kan sebenarnya sangat besar gitu. Sangat-sangat ya apa orang
istilahnya keluarga itu memang pendidik yang utama yang pertama kan. Jadi nggak bisa nih kita sepenuhnya menyerahkan ke sekolah, itu nggak bisa. Nah di masa-masa ini kan kita baru, oh ternyata anak gue kalau pas dia ngadepin matematika tuh dia langsung kayak gini-gini gitu kan, kita jadi Ya, ya. ngerti. Oh kita coba Tapi lagi deh itu, tapi itu ya memahami Mbak ya, anak. memang aku dua hal ya. Yang pertama, sharing antara suami dan istri untuk ngurusi anak itu di bidang Pembagian peran pelajaran, kita pembagian perannya itu. sepakat untuk, atau mungkin kalau mau lebih gampang sih kayak bikin jadwal baru gitu kan. Kita mungkin dulu udah Oh, punya kayak semacam, ya nggak harus yang jam segini, tapi kita udah punya panduan. Nah sekarang karena kita istrinya di rumah, suami mungkin di rumah dan memang harus bekerja nih, sama-sama bekerja, ya udah kita bikin yuk itu. Misalnya si pagi tuh ayah harus meeting jam berapa nih misalnya gitu kan. Nah, mm-mm. pas ketika ayah meeting nih, otomatis dia nggak bisa nemenin kakaknya belajar, misalnya kayak gitu. Ya, Atau misalnya nemenin adik main. Nah, ini kan mesti mm-mm. kita komunikasikan yang jadi kayak kesepakatan sama semua anggota keluarga gitu. Jadi nggak hanya otoriter bahwa ya kalau ibu maunya kamu jam segini, nanti jam segini udah selesai, nanti gitu kan. Jadi perlu Ya, kita diskusi lagi, bikin lagi yuk jadwal baru yuk bareng-bareng gitu, bikin bikin ya kayak mungkin kalaupun nggak terlalu detail ya hal-hal yang dirasa penting kayak misalnya kapan waktunya kakak belajar, adik bermain, ayah nemenin kakak mm-mm. atau dan dia itu hal-hal yang perlu kita sepakati gitu. Itu sih Mas. Itu juga ya, kebiasaan meletakkan beban anak di sekolah itu juga ke bawah, Mbak. Jadi Yes, banyak itu orang tua juga jadi nggak mau kayak tahu, sering nggak mau tahu gitu. jadi seolah ya orang udah ini ya aku nggak ya ibaratnya kayak Ya, gitu. ya, Jadi ya, ya, kayak begitu. itu sih masih Sering kayak masih baik. begitu. Jadi kesadaran bahwa ya kita tuh sebenarnya sama sekolah itu kan partner ya Mas. Maksudnya Ya, kita harusnya kolaborasi sama sekolah, bukan terus semuanya saya menyerahkan sepenuhnya di pihak sekolah, karena mereka pun juga mengalami ini, harus yang online, gimana ngajar online, dan itu tuh kan juga baru gitu loh, mereka tuh mungkin mereka bahkan juga ada sekolah bingung. yang belum siap gitu loh, ini aku mesti kayak Betul. gimana cara cara ngajarnya tuh gimana tuh masih masih belum belum tahu gitu. Dan ya sebaiknya kita juga nggak terus apa sih ini sekolahannya udah kayak gini disuruh bayar Nggak, masih disuruh. tapi kadang ngeselin, Mbak. Disuruh disuruh bikin video, sementara kita sendiri gaptek. Gimana sih videoin anak itu? Itu ngeselin banget sih memang kadang-kadang ya. Dan sebenarnya kita juga banyak kerjaan ya Mas ya, nggak cuma gitu doang. Bener, bener, Gitu. bener. Ini itu ya apa? Ada yang curhat gitu ke aku. Anaknya tiga, masih SD semua. Anaknya rentangnya pendek-pendek itu. Jadi kelas 2, Usianya kelas 4, hampir kelas sama. 6 gitu. Nah, itu gimana bagi waktunya ngurusin tiga anak itu? Pasti pusingnya luar biasa itu. Nah, itu kayak yang tadi aku sempat singgung gitu ya, yang tentang sifat bawaan. Nah, tiga anak nih kan nggak mungkin sama nih gaya Nggak belajarnya gitu kan mungkin. Mas. Nah, kita lihat nih, misalnya ada yang tadi dia harus hening, berarti dia butuh misalnya ruangan khusus yang Tempat khusus, ya udah, ya. tempat khusus misalnya yang pas nggak sama-sama adiknya, kakaknya gitu kan. Nah, kalau yang dia bisa apa ya istilahnya mudah berkonsentrasi mau dimanapun, nah itu kita kita diskusi juga sama dia, kamu enaknya belajarnya di mana nih gitu, atau jam-jam kapan nih gitu. Jadi Ya, memang ya. perlu kita apa ya tanya lagi, diskusi lagi sama si anak juga dilibatkan gitu, karena kalau kita apa ya udah pusing, aduh ini gimana nih tiga udah berantem lah apalah gitu gitu, udah jadi kita fokusnya sama ininya aja, ke bisingan, ke ramean mereka berantemnya dan lain sebagainya, tapi kita Iya, nggak betul. tahu si anak nih sebenarnya kebutuhannya dia tuh apa sih gitu. Karena kalau tadi sempat aku bilang yang tentang sifat bawaan tuh ini bahasan tersendiri ya. Jadi ada 9 bawaan gitu sebenarnya. Wow. Jadi kita atau anak tuh masing-masing punya di kesembilannya ini, tapi ada kayak levelnya gitu loh Mas. Ya, Jadi ya. misalnya tentang adaptasi, ada yang gampang banget adaptasi, ada yang susah banget. Kemudian ada Mm. yang tentang bosen dan mudah bosen dan tidak. Ada yang mungkin di tengah-tengah aja, yang nggak terlalu gampang bosen atau nggak terlalu nggak bisa bosen juga gitu. Jadi 9 ini tuh
mempengaruhi kesehariannya dia, bagaimana caranya dia berinteraksi, kemudian ya mempengaruhi gaya belajarnya si anak ini tadi, gimana nanti dia mengerjakan tugas-tugas gitu. Kayak misalnya Hmm. ada bawaan yang dia sensitif sama suara yang tadi aku bilang ya, dia harus hening gitu. Tapi ada yang mau ada suara apapun ya nggak ngaruh kan. Gak Gitu. Jadi dampak ya. Hmm. emang harus kayak mengenali lagi sih gitu anakku tuh sebenarnya gimana sih gitu. Ini penting sih buat apa ya kalau kita kayak udah yang berlarut-larut tadi yang cerita sama Skoko yang 3 anak ini, aduh ini gimana sih udah nggak tahu lagi tiap hari kayaknya nggak ada solusi untuk si Itu 3 anak itu mesti itu gimana pasti gitu kan. fatigue loh Mbak. Itu capek sekali tuh tiga Ya, anak. karena masing-masing kan punya emosi ya, maksudnya kita Ya, sendiri betul. juga punya kebutuhan emosi yang mungkin ketika kita uh, berhadapan dengan mereka, kita harus ngerespon emosinya mereka. Sebenarnya emosi kita tuh juga belum terpenuhi gitu kan. Hmm. Kalau misalnya kita sendiri juga masih ada apa nih, aduh aku tuh tadi ditelepon sama bosku apa segala macam yang, Eh, aduh sambil kayak gitu-gitu. Jadi ya, fokusnya berantakan. emosi emosi kita sendiri belum terpenuhi, kita nggak akan bisa ngerespon emosinya si anak-anak ini gitu kan. Emosi orang lain kita nggak akan bingung juga kita harus gimana gitu. Jadi emang ya kitanya juga harus memenuhi kebutuhan diri sambil mengenali anak ini sosial emosionalnya seperti apa, kita mesti lihat lagi gitu sih Mas. Iya sih, Ya, aku ngebayangin tiga anak itu, aduh. itu kayak apa ya? Aduh kok susah banget ini apa sih yang diomongin Mbak Olin. Tapi ini Hmm. tuh perlu latihan gitu loh Mas. Maksudnya emang pelan-pelan jadi ada prosesnya, tapi memang perlu untuk dijalani gitu kayak ya ini tuh bermanfaat gitu. Kalau kita Ya, sudah bisa lancar ini ya semuanya akan istilahnya enak gitu jalannya gitu kan. Jadi udah Mbak, dia gitu ini mesti gimana gimana gitu. Mm-mm. Mbak, kalau trik untuk nggak ngegas ke guru gimana, Mbak ya? Kalau udah emosi ngurusin anak itu kan pasti ngegas ke gurunya kan, kesel kan? Apa sih pakai anak, pakai deadline segala segala macam, pasti kesel kan itu. Saya juga nggak ngerti gimana cara bahasanya ya. Kan misalnya Mm-mm. nih sekolah udah bayar mahal-mahal, yang diperintahkan ke orang tua itu banyak yang apa sih video harus ada tulisannya itu kan nggak mudah buat semua orang tua untuk mengerti gitu. Itu gimana cara komunikasi ke guru biar kita juga nggak ini ya nggak gampang terpicu emosinya gitu. Mm-mm. Jadi ada triknya juga ya gimana kita komunikasi sama guru itu. Yang pertama kita dasarnya itu memang harus terbuka dulu, harus jujur. Jadi kita mesti cerita juga kondisi si anak gitu. Maksudnya tantangan kita di rumah itu seperti apa. Itu kita kemukakan aja gitu. Mungkin simply mereka itu sebenarnya nggak ngerti gitu. Kalau kita itu kesulitan, kalau kita tuh punya tantangan-tantangan gitu. Jadi Ya, komunikasi itu tuh yang penting gitu. Karena ya memang sih ibaratnya gini, tadinya kita tuh nggak pernah yang sampai seintens ini kan berkomunikasi sama mereka ya. benar, Itu benar yang sekali. maksudnya tiba-tiba gue tiba-tiba disuruh kolaborasi sama guru, hello gitu maksudnya nggak ngobrol aja jarang gitu sekarang tiba-tiba harus kerjasama tapi kita punya itikat baik dulu gitu bahwa oke aku mau komunikasi nih karena ini tuh demi kebaikan gitu maksudnya kita punya masing-masing punya prasangka baik dulu lah bu kita ngobrol nih kalaupun nggak bisa di grup WhatsApp gitu ya kita coba dulu komunikasi yang apa pribadi gitu ya saya mau ngobrol dong bu sebenarnya saya tuh kesulitan deh kalau kayak gini gitu mestinya gimana ya karena si kakak ini juga Mhm. dia sebenarnya disuruh bikin video itu juga dia susah bu saya harus gimana ya kira-kira apa sih kalau di sekolah yang bikin kakak tertarik tuh misalnya kayak gitu ya jadi kita obrolin lagi gitu ya si anak ini Ya, ya. tantangannya apa dia pas ketika ngerjain tugas tantangannya apa kemudian kadang kalau kita nggak berprasangka baik tuh udah yang paling sibuknya gini-gini ini aja dulu gitu. Maksudnya membuka diri, kita sama-sama membuka diri, kemudian waktunya pas komunikasi juga mesti tepat ya. Jangan pas yang kayak tiba-tiba malam buta gitu. Bu, saya mau ngobrol dong. Gitu kan juga nggak bisa ini gitu. Jadi
Terus kita mesti membedakan juga ada isu yang kelompok gitu ya, sama yang Ya. isunya pribadi gitu. Kayak misalnya tiba-tiba di grup yang orang tua itu, Bu, katanya, jadi ada isu, katanya harus ini ya, ke sekolah ya gini-gini, bayar apa, harus ini apa-apa gitu-gitu. Nah, kita tuh udah yang ikutan emosi atau belum-belum Padahal udah, belum tentu benar ya. Belum tentu benar padahal. Ya. yang penting sekolahnya gini-gini. Nah, kita mesti bedain ketika kita komunikasi tuh mesti, oh ini tuh aku mau komunikasi tentang anakku gitu, sesuatu yang Ya. dia pribadi, oke, aku harus punya etikat baik, harus punya prasangka baik dan terbuka gitu, nggak yang, ya kita tuh kan punya, Oh my God. Sinyalnya Mbak Olin hilang. Halo. jadi kita Ya, punya kan? punya harapan atas sebenarnya apa sih yang pengen kita capai dari si anak, ya kita kemukakan. Aku tuh berharapnya sih paling nggak tuh dia bisa matematika aja gitu misalnya gitu. Dia tuh kayaknya kok susah banget ya disuruh ngitung-ngitung, mesti gimana sih Bu, kalau di sekolah gimana sih Bu gitu. Karena Ya, kita ya, ya. kayak belajar lagi kan, kayak ibaratnya ini baru, sesuatu yang baru, kita mau. Aduh, hilang lagi sinyal. Halo, Mbak Olin. Halo Bu Andam. Halo Bu Andam. Sebentar ya teman-teman. Sinyalnya Mbak Olin bermasalah ini. Kenapa Halo. ya? Ya, oke. Sinyal. Udah, oke. Tadi sempat hilang. Di tempat aku Mas Koko juga hilang. Sampai mana Oh tadi? ya, Hmm, apa? sampai mana nih tadi? Sampai Bentar, yang bentar. Mbak, gimana? suara sama ininya nggak sinkron. Suara sama ininya nggak sinkron, Mbak. Oke. Nah, tadi ini managing emosi kita pada saat berhubungan dengan guru. Jadi gimana? Sekarang lancar nggak? Lancar suaranya, mukanya ini tidak lancar. Tapi nggak apa-apa. Lanjut Mau aja, Mbak. coba ini lagi? Oh, ya udah, oke. Mm. Mau coba ini keluar dulu atau gimana? Nggak usah. Langsung lanjut aja, Oh, Mbak, enggak. tadi. Heeh. Mm-mm. Oke, jadi itu kita ungkapkan sih apa sih harapan kita atas capaian belajarnya si anak tuh apa gitu. Kita juga ungkapkan Ya. gitu ke guru. Misalnya saya sih nggak muluk-muluk ya Bu, pengennya tuh dia mau ngerjain tugas aja gitu, yang sesuai sama yang Ya, udah ya. kayak gitu-gitu. Jadi kita mesti mengungkapkan itu juga sih ke guru gitu. Dan kalau menghindari ngegas ya, kalau kita nggak punya kayak semacam tadi ya prasangka baik tuh memang bawaannya pengen ngegas mulu gitu, karena kita udah emosi gitu kan. Terus kita juga mesti Tiga nunjukin bulan dalam empati. sangkar. 3 bulan dalam sangkar gimana? Nggak emosi. Nggak mudah ini kita ini. Nah, kan Mas Wawa bilang nggak mudah. Nah, bagi si gurunya ini juga pasti dia ngerasa nggak mudah kan. Sama Kita ya. juga mesti berempati sama dia kan. Maksudnya ini tuh Ya, sama-sama ya. kita menghadapi tantangan gitu. Tunjukkan bahwa ya udah kita juga sama kok Bu. Kita juga ngalamin ini tuh berat gitu ya. Misalnya sesuatu yang ya sama lah Ibu. Saya juga belum pernah ngadepin kayak gini gitu. Misalnya. Jadi dia juga, oh ya Betul, betul. ternyata orang tua ini bisa bisa ngertiin juga ya, aku yang harus, ya kebayangkan kayak guru ini dalam situasi yang kayak gini mereka tetap harus ngumpulin nilai, kemudian harus Betul, tetap betul. kenaikan gitu kan, itu harus gimana, Mhm. memang apa ya, situasinya bener-bener nggak menentu itu sih. Nggak men- Kita aplaus dulu untuk guru-guru seluruh Indonesia atas kesabarannya menghadapi anak-anak sekolah. Sama menghadapi komplainan orang tua yang Iya. Semoga ini kan, Menteri Pendidikan sadar benar ya apa masalah yang dihadapi guru hari ini. Pak Menteri menyimak acara ini nggak? Tentu saja tidak ya. kayaknya kamu tadi betul, karena yang terakhir tuh aku sampai denger yang kayak ada desas-desus tuh, udah Mhm. doang, kita yang ngajarin, kita yang ini masih disuruh bayar sekolah. Mungkin ya orang tua yang komen seperti ini pun dia tuh nggak paham ya. Emang ini tuh bayar sekolah buat gurunya doang kan, juga enggak sebenarnya gitu kan. Itu sih, jadi udah mulai ada suara-suara kayak gitu kan. Ya, saya mengerti itu Mbak, karena kakak saya itu kepala sekolah, jadi ya berasa lah.
ungkapan-ungkapan seperti itu saya dengar gitu, dan ungkapan itu Jadi saya dengar gitu. nggak cuman aku aja yang dengar, tapi memang banyak ya seperti itu. Mbak, Jadi ini kan tadi sempat kita bahas di awal ya. Kalau mm, ada kemungkinan itu sekolah akan dibuka lagi pada mm, bulan Juli mungkin ya. Ya belum jelas sih, belum jelas, bisa jadi juga walaupun belum mundur atau pasti. apa gitu ya. Itu tapi deg-degannya lebih serem loh daripada sekedar ngajarin PR, itu lebih serem anak-anak masuk sekolah loh. Kalau bisa anak saya masukin bola gitu ya. Jadi dia masuk sekolah nggak bisa sentuhan sama orang tuh. Kalau bisa saya lakukan itu. Iya, tapi Hah? kita sendiri bingung ya. Maksudnya nanti gimana nih kalau beneran disuruh masuk sekolah, apa nih yang harus dilakukan gitu ya? Exactly. Itu Mm-mm. saya kepikiran itu. Kepikiran. Sempat Oke, kepikiran kalau THR udah selesai, udah saya bayar karyawan kan. Sekarang kepikiran anak sekolah. Lu eh, gimana ini? apa- iya, tapi Kayak gitu. memang pertama-tama sih kita mesti kasih pengertiannya ke anak kita dulu sih, Mas. Hmm. Maksudnya kenapa? Mungkin ya sebagian sebagian orang tua udah sih udah ngasih tahu bahwa kenapa sih ada situasi seperti ini, kenapa ada pandemi, kenapa kamu nggak boleh sekolah, kenapa Ya, sekarang ini jalanan sepi misalnya, dan efeknya nanti ke sekolah gitu ya. Maksudnya nanti kita diskusiin juga sih. Ini tuh memang apa ya? Jadi sering-seringlah kita anak kita tuh jadi rekan diskusi kita nih sekarang gitu kan. Kak, ini misalnya nih kamu nanti sekolah. Kira-kira menurut kakak apa nih yang harus dilakukan gitu ya, supaya kita tuh nanti ya terhindar lah istilahnya dari ini gitu. Kita mesti diskusi, mesti oke, pakai masker misalnya. Oke, apa nih yang mau dilakukan gitu. Nah, diskusinya oke sama anak kita oke. Nah, sama teman-teman di kelasnya mungkin kita perlu nih coba sambil disinggung-singgung gitu ya di grup WhatsApp. Nanti gimana ya kira-kira ya Bapak Bapak Ibu kalau nanti pas masuk menurut Bapak Ibu gimana sih gitu. Mungkin ada yang punya ide atau apa, kita juga bisa saling diskusi. Ya udah kita sepakat yuk nanti anak-anak tuh begini 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 ya, walaupun nanti pada prakteknya mungkin ya tetap aja namanya anak-anak gitu, tapi setidaknya kita iya. tuh udah ya udah siap siap mental dulu gitu bahwa kita udah sudah semaksimal mungkin pencegahan kan ya, tapi ya sama guru-gurunya juga kira-kira kalau pihak Harus sekolah nih kita komunikasi, juga pihak sekolah kira-kira apa nih yang bisa ya dilakukan. walaupun tidak persen, Hmm. kira-kira apa yang bisa bikin kita itu tenang anak-anak masuk sekolah, tolong dong Pak Bu tolong dong kita juga pengen tahu nih gitu kan, itu Kalau saya diungkapin sih aja sih. pasti, kalau saya sih pasti pengennya ini, Mbak, sekolahnya di split pagi sama siang, terus Nah, jam oke pelajarannya itu diperpendek. Jadi bisa agak bisa salah berjarak kan. jadi misalnya Jadi cuman berapa kelas gitu ya pagi yang masuk jadi anaknya nggak betul, terlalu. Iya, itu dua tuh shift, bisa kan dua shift. diungkapkan. Hmm. Terus, oke, jadi yang sekolah pagi, siang itu mungkin bisa Betul, dua diberlakukan shift. gitu ya. Mm-mm. Saya udah kepikiran tuh, Pak, anak-anak sekolah tuh saya harus antar jemput sendiri tuh. Nggak bisa saya Nah, iya. biarkan naik kendaraan umum seperti biasa tuh. Padahal biasanya Saya kita antar jemput ya sendiri. udah lah ya Udah gitu kan. lepas, nggak pusing. Nah, cuma saya pikir yang kelas 2 SD ini, aduh, kalau yang Nah, SMP SMA saya nggak udah bisa menjaga iya diri ya lah ya. kalau yang sudah dewasa mungkin mereka juga sudah paham gitu ya, maksud aku harus gimana, dan kalau yang Betul, kecil-kecil nih relatif lebih pas gampang. ketika kita istirahat gitu kebayang nggak sih? Pas Antri beli kue, aduh, tahu deg-deg sendiri pas kalau kita. pas di kantin, kalau di kantin tuh desek-desekan udah kayak apa gitu kan. Pas Betul, betul. istirahat itu yang Iya. ya mungkin itu bisa jadi oke kita ungkapkan nih nanti ide-idenya apa, mungkin ada yang kita sepakati aja yuk di kelasnya kita nih misalnya harus gimana nih gitu supaya kita sebisa mungkin terhindar deh dari itu, tapi ya ya walaupun deg-degannya masih gitu, maksudnya panik itu ya wajar lah Mas, itu kan cemas panik itu wajar banget, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir lah gitu, aku harus gimana nih gitu. Gitu Jajannya ya. itu bisa pakai just tip nggak ya? Jadi satu kelas itu cuma 2 orang ke kantin gitu kan. Jadi yang lain Yang lain itu, pada di kelas. yang lainnya just tip aja. Satu anak gopek gitu just tip. Jadi 2 orang. Itu menurutku pada saat jajan jadi aman gitu. Kayak mesti dipikirkan kayak begitu deh. Kan Hah?
Sekarang anak-anak itu yang mau dikasih bekal pun ya tetap aja jajan, tetap Tetap aja jajan, jajan. nggak bisa. Nggak Nah, bisa. nggak- aku pernah sih ngelihat soalnya pas ketika jam-jam apa namanya istirahat tuh yang beli ibu kantinnya sampai udah bingung gimana. Nah, kebayang itu Iya, hal-hal banyak yang kayak anak. susah banget dikasih tahu gitu ya. Emang jadi kita mesti cari cara sih Mas, mesti cari cara. Aduh gimana ya nih sekolah nih harus kita tantangin supaya ayolah gitu. Tolong Sama-sama sebisa cari mungkin jalan gitu ya. kita Sama-sama cari cari cara. jalan. Mungkin orang tua juga mesti misalnya kasih dukungan dalam hal kayaknya kayak yang tadi Mas Kau bilang jemput Ya. harus jemput nih orang tuanya gitu-gitu yang tadinya Hmm. nggak usah pakai mobil jemputan dulu deh misalnya ya gitu itu Betul. ada banyak cara yang mungkin yuk coba kita list nih satu dua tiga gitu yang ini kira-kira bisa nggak kita Mana lakukan aja atau gitu. apa aja yang apa aja nih yang kira-kira ini memungkinkan untuk dilakukan supaya semaksimal mungkin kita tuh ngasih kayak perlindungan gitulah. Coba, Mbak, Gitu kita sih. sekarang lihat-lihat pertanyaan sama masukan Tapi yang ini udah masuk ya. di komen banyak yang ngobrol Hah? di komen banyak yang ngobrol di Apa komen ini? kayak itu kan Iya, paling banyak komentar poninya Mbak Olin. Wah, itu ini kan pasti dari nggak grup penting dari banget grup yang saya duga ini. aduh Ini Ignatius Aryono Putranto ini tadi Pak dosen ya, bukan ya? ya dosen ha. Heeh. Sangat kompleks, mesti saya belum punya anak. Ini kode maksudnya, atau gimana? Tapi ketika kegiatan daring dan mendadak seperti ini, saya pun mikir banyak dulu mau kasih tugas ke mahasiswa seperti apa. Aduh, Pak dosennya baik banget. Mau mikirin mahasiswanya biar nggak repot. Dosen Semoga makin akuntansi dia. banyak dosen baik. Oh ya, saya akuntansi itu waktu kuliah tuh saya ngulang berapa kali ya. Saya studi pembangunan, jadi ada pengantar akuntansinya. Aduh, males banget saya pelajaran itu. Oh, tapi untung lulus. Mm-mm. Bentar. Ngegas banget. Oke. Anakku kangen jajan di kantin. Apa ini? Bentar. Gara-gara kita bahas jadi pengen jajan. Masa anakku kangen jajan di kantin, seneng banget kalau sekolah lagi. Mas Mm-mm. Anang, bukantinya yang keliling-keliling di kelas-kelas ya. Menarik juga. Tadi pakai just tip. Masuk, Ini Mas Anang. ada yang anaknya senang Hah? belajar di rumah loh malahan. Katanya Oh enak di ya, rumah. Oke. Ini emang balik lagi ke sifat bawaan sama ya itu tadi kita bisa sebentar. bilang udah beda gitu tiap tiap Ini anak Mbak gitu Olin, ya. Mbak Ya Nani ya. ini. Tadi pagi saya kasih Mm-mm. tahu tanggal 2 Juni itu sekolah loh. Tapi anak-anaknya nggak mau sekolah lagi. Kalau ngelihat anehnya itu kayaknya penyakit keturunan Mbak Nani. Tapi gimana ya kalau anaknya nggak mau sekolah lagi ya? Lebih pilih sekolah di rumah gitu ya. Ini Lucu juga juga tuh. tantangan ini malah tantangan baru ya. Jadi yang lain Ya. pengen sekolah gitu kan. Yang lain kangen Ya. kangen temennya gitu ya. Kangen sama teman. Mungkin jangan-jangan anaknya Mbak Nani itu introvert. Kayak ibunya. Kayak ibunya tapi bohong. Tapi bukan. Tadi tadi saya ulang lagi teman-teman karena ini yang nyimak banyak juga yang laki-laki bahwa urusan pendidikan anak tidak melulu urusan ibu ya. Kerja sama ibu Kita sama bapak. berbagi peran gitu. Mungkin bisa hari ke hari atau misalnya aku nemenin belajar atau aku nemenin apa atau aku misalnya ibu lagi masak aku apa gitu ya. Dari yang hal sederhana sih kita bisa lakukan kok itu. Betul, betul. Anakku Karena mungkin maunya belajar bapak-bapak di rumah terus. bapak-bapak ini sebenarnya kalau aku dengar pengalaman-pengalaman si bapak-bapak ini, mereka tuh kayak kaget gitu juga loh Mas. Maksudnya nggak pernah yang dalam 24 jam mereka di rumah ngelihat keseharian orang-orang rumah gitu kan. Mm-mm. Terus mesti, oh ternyata kalau di rumah tuh kayak gini ya gitu. Banyak yang kayak gitu dan ya Kaget, bener ya. Mereka kaget dengan kaget. situasi yang seperti ini dan nggak tahu harus aku tuh mesti bantuin dengan cara apa ya gitu. Aku mesti gimana ya Betul. gitu. Itu sih. Jadi memang mesti kita ungkapkan, ya udah kamu misalnya kamu bantuin apa deh gitu misalnya gitu kan. Ya kita diskusi aja Mm-mm. gitu. Bagi peran itu sebenarnya penting kok gitu untuk supaya kita juga emosinya lebih terkendali gitu ya. Nggak ngegas ya. Ini ada Bu Grace Manuru, Manru ini Grace Manurung ini teman saya ini Bu Pendeta ini suaminya pendeta.
Ngegas karena SPP nggak dikurangi, setelah dikurangi gasnya berkurang. Allah, temanku kenapa lucu-lucu begini? Aduh. Wah, ada Mbak Fen Budiman. Mbak Fen Budiman ini salah satu tenaga kesehatan yang juga merawat COVID. Ini salah satu sahabat saya Halo, juga pahlawan kesehatan. Ada Mbak Fen, sehat-sehat ya luar Mbak. biasa ini. Ini kehormatan ini dia masuk ke sini. Oke. Banyak juga Masih nih ingat Yus yang tadi masih masukkan lagi ya. Ini konteksnya untuk anak-anak yang notabene tantangan bawaannya jauh lebih besar ya sih memang benar ya. Kalau mahasiswa lebih relatif bisa di ini ya, diatur ya. hmm, ya Didi kalau yang Saiful udah Bahri dewasa. ini teman saya, Kota Tangerang. Di, gimana Di? Kabar Di? Kok nggak ada pertanyaan? Oh dia belum punya anak, belum menikah juga. Jadi Oke. belum kepikiran, dia mau mendengar dulu. Grace lagi, kalau sekolah anak saya selalu kirim kuesioner tentang home learning. Disitulah tempat Hmm, saya kasih masukan. Oh, ini bagus juga nih ya. oke. Ini harusnya bisa disebarkan Ini ke umpan balik dulu ya Mas ya. Umpan umpan balik. balik ini ya. Umpan balik itu mesti berkelanjutan juga sih. Maksudnya ketika kita sudah, oh ya udah ngisi kuesioner nih, pasti kan ditanya lagi. Nanti mesti ada Iya. perbaikan apa ya, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Ada yang bertanya lagi atau mau ini? Wah, Ada yang mau ini curcol. Pak, enggak dia cerita zaman SMA dulu saya juga gak paham akuntansi tapi sekarang malah kecebur saya. Pak dosen lagi. Alhamdulillah saya udah selesai, Pak. Saya cukup S1 aja udah bahagia. S1 aja injury time lolosnya. Oke. Kayaknya Wah, nggak banyak yang dan tanya. ada Gus Arifin loh, ada Gus Arifin segala masuk loh. Weh, Gus, waduh ngeri saya. Ada Bu Andam tadi. Bu Andam itu salah satu petinggi ini perusahaan MLM besar di Indonesia. Saya Oh, jadi oke. gemeteran. Mm-mm. Yang tidak bisa disebutkan namanya. Jangan, ntar Nanti dikit dikira saya lah. promosi. Betul, betul. Nah, Gurunya yang datang ke rumah-rumah. Aduh, ini idenya bagus sih, gurunya, tapi tolong, Mas. Ya, maklum sih Mbak, kalau Mas Anak yang ngusulin aku maklumnya. Mbak, kalau misalnya gurunya Oke. ketemu murid-muridnya itu dibagi klaster gitu ya, dibagi kelompok mungkin cuma 4 atau 5 itu sambil menjaga jarak untuk bertemu fisik itu tetap ini ya, tetap berbahaya ya, tetap ada risikonya ya. Iya, ada juga sih yang kayaknya menerapkan seperti itu ada, setahu aku ada gitu. Jadi Nah, kayak eh, ya mungkin kayak tanya tugas terus kayak semacam kalau kita konsultasi gitu ya sama tentang ya, pelajaran ini karena anaknya mungkin yang usianya udah harus sebentar lagi ada kelulusan apa segala macam ada sih yang diaturin begitu jadi maksimal tuh 5 anak gitu dan ya, mereka jaga oh berarti jarak ada ya. ada yang pakai cara seperti itu jadi ya mungkin itu bisa diterapkan juga sih mas ya walaupun kita juga sebenarnya itu resikonya seperti apa kita juga kurang paham sih tapi sejauh ini mungkin karena itu dirasa paling dibutuhkan gitu karena harus tetap tatap muka atau gimana gitu kan kalau yang sudah mau lulusan atau harus ya yang kelas 6 kelas 3 SMP itu kan kayaknya yang harus sampai yang ada wisudanya online itu kan kayaknya Ya, sedih ya, banget ya ya, ya. itu sih Kalau nggak ada sinyal, nggak ada apa, saya nggak bisa bayangin tuh Mbak. makanya kita Saya- kita juga mesti mikirin yang kayak gitu juga sih makanya kenapa ada yang lewat televisi kayak gitu-gitu karena mereka simply nggak ya nggak ada bahkan kuota internet pun nggak ada gitu. Bahkan kuota internet nggak ada, sinyal TV pun nggak ada sering. Nah lebih itu Sinyal baru mau televisi bilang nggak ada itu. TV pun nggak ada nah itu Betul. uh, kita mesti cari cara juga apa Yang harus cari cara kementerian. Harus cari cara kementerian. Jadi saya tapi tekankan lagi Pak gimana Menteri, tolong pikirkan meskipun saya yakin Bapak tidak melihat ini. tolong dong ada yang ngasih tahu ke Pak Menteri Ada. nggak tapi oke lah kita tuh kan nggak bisa menyerahkan sepenuhnya sama pemerintah kan mas gitu loh maksudnya kita orang tua juga ya itu tadi kalau aku bilang ya udah ini tuh saatnya kita juga ambil peran gitu ya maksudnya kita harus kolaborasi kayak
sama lah kayak yang teman-teman kayak yang Mas Koko lakukan gitu ya, bagi-bagi Ya. sembako ada tanpa nunggu tanpa nunggu dari pemerintah itu maksudnya inisiatif yang perlu kita kita terus apa namanya lakukan gitu Mas. Dalam hal belajar ini pun juga kita aduh gimana deh caranya nih supaya anakku juga tetap bisa belajar gitu-gitu Bisa kan. belajar, dapat ilmu. Sampai tetap Kalau dapat aku ilmu. rasa ini, kalau aku rasa ini saat yang tepat juga untuk kampanye homeschooling ya, yang selama ini dikira elitis apa segala macam. Mungkin sekarang yang orang tuanya menerapkan homeschooling nih cukup Lagi bahagia, ya. Udah nggak kaget ya, nggak masih kaget. Nggak- udah nggak ya kaget kan itu mereka ngadepin ini. Sambil mereka sudah sambil gini, Mbak, sambil gini ya, rasain gitu. Gampang ya. dulu lah. Dulu lo ngatain gue elitis ya. Ya, tapi kan memang ya kan yang kita tahu juga bahwa metode homeschooling pun sebenarnya banyak gitu ya. Ada yang memang dia kurikulumnya orang tua sendiri yang tentukan, Ya, kemudian ada yang dia macam-macam ada gitu pakai ya. shadow, ada yang pakai Mm-mm. shadow ya, shadow teacher ya. Ada yang Hmm. gitu mungkin. Ya udah nih kita memang kayak coba deh cari tahu juga gitu ya. Maksudnya kayak apa sih sebenarnya homeschooling? Soalnya ada yang memang Hmm. mulai aduh nih kayaknya ya udahlah mendingan anakku di rumah kayaknya aku lebih bisa ngajarin. Ada kan yang seperti itu mungkin dia Ada. 2-3 bulan ini dia dapat pemahaman gitu ya, pencerahan bahwa kayaknya nih emang yang paling cocok untuk anakku sebenarnya dia ya homeschooling ini Di sebenarnya rumah. gitu. Jadi seperti itu Ya, ya nggak apa-apa gitu. Emang ya semua kita juga perlu berefleksi gitu ya maksudnya semua ini kan pasti ada hikmahnya ya gitu pandemi ada ini juga hikmahnya. pasti Sepakat, ada hikmahnya sepakat. ada maksudnya kenapa sih kita mesti mengalami hal-hal seperti ini itu ya ya sudah kita ya apa sih yang aku bisa lakukan dan ternyata nanti Lakukan misalnya betul. anakku nggak mau sekolah lagi kayak Mbak Nani mungkin anaknya perlu homeschooling gitu kan. Anaknya itu karena bukan homeschooling, Mbak. Kalau Mbak Nani baca, anakku langsung naik kelas, nggak ada tes, nggak ada ujian, makanya enak di rumah. Ini anaknya ini politiki sekali. Mbak Nani, anakmu ini jadi politisi kayaknya deh. Hah? Kayak oportunis. Nah, kecil-kecil udah oportunis nih, pasti jadi politisi kawakan nih gedenya nih. Iya iya tapi ya Bercanda Mbak kita Nani ya. mesti menyesuaikan gitu kan. Eh ini Benar-benar. Anang bilang hikmahnya kita orang tua tuh jadi seperti aku bilang juga tadi kita jadi tahu proses belajarnya si anak gitu kita jadi tahu tantangan anak sebenarnya tuh ketika dia menghadapi misalnya materi tertentu itu dia seperti apa gitu kan kita jadi tahu ya jadi kayak ini tuh ya udah ini tuh kayak ya waktunya kita tuh mendekatkan diri sama anak-anak, sama keluarga, kita komunikasi lagi sama mereka yang tadinya kita nggak intens ketemu mereka selama 24 jam. Oh Sekarang ternyata tuh ketemu kayak gini. terus. Maksudnya ada tadinya kita kan ada ya saya pribadi juga gitu. Maksudnya ada waktu-waktu di mana aku tuh sendiri nih nggak ada anak-anak gitu bisa bebas tapi jadi curhat. Ya, sempat waktu Tapi itu ada yang ngomong kan, gini ada yang ngomong eh, anak-anak sekolah masuk ke tempat sekolah itu adalah waktu bagi orang tua untuk bernafas gitu. padahal Dari nggak ya. dari ada yang Ada bilang yang begitu bilang gitu, gitu. ada yang bilang begitu untuk bernapas gitu. Padahal ya begini. Kalau saya lihat sekarang sih, mendingan di rumah sih daripada mereka ke sekolah Hmm. habis itu sekolahnya jadi klaster apa itu aduh nggak bisa saya. Hah? yang bernafas itu sempat jadi polemik ya, sempat jadi rame Sempat gitu. sempat. Padahal Ya ini aku baca aku juga ngikutin aku juga tapi ya sudahlah itu kan iya ya. ya gimana cara kita memandangnya aja sih gitu dari sisi mana Tapi gitu dan ada benernya itu, ada benernya. Banyak orang punya pemikiran seperti itu gitu. benar ya walaupun tidak terus lantas kita jadi bukan maksudnya terus nggak Iya, mau nggak gitu mau itu sih betul. kalau karena aku pribadi juga apa ya 24 jam tuh ternyata ya kayak gini nih ya maksudnya yang tadinya nggak sama suami aja aku kan jauh-jauhan gitu ya dan sekarang Hmm? tiap hari barengan gitu tuh aduh Apa ini ternyata ya maksudnya ngomong begini? nggak maksudnya itu yang kita sebagai pasangan belum belum sama anak-anak gitu gitu Ya, ya. masing-masing punya punya kayak kebutuhan emosi gitu loh mas maksudnya se apa ya se ekstrovertnya orang gitu dia punya iya kan bener bener gak sih Benar, kan benar, aku benar. juga introvert.
Dia perlu punya waktu sama dirinya sendiri, perlu punya Sendiri, betul. yang dia berjarak dengan orang lain. Nah, ini tuh tantangan banget buat kita gimana cara mengelola emosi 24 jam sama si anak-anak Ya, ini ya. gitu, sama belajar, nemenin. Jadi banyak banyak aspek yang akan muncul gitu ya Mas ya. Maksudnya yang tadinya kita tuh nggak tahu atau kita nggak merasakan seperti ini, pas ketika ada pandemi ini kita jadi oh kayak gini. Jadi sesuatu yang ini ya. Hmm. Ini banyak. Ini Mas Anang nih sebenarnya Mm-mm. hikmahnya baik juga. Orang tua jadi tahu proses Benar. belajar anaknya. Orang tua jadi harus ikut belajar juga. Ya, menarik Mm-mm. ini. Tapi tidak lucu, Nah, karena Mas Anang itu biasanya lucu. Ini tidak lucu, Mas Anang. Hah? Hah? kita kan memang jadi orang tua tuh kan belajar terus menerus ya Mas ya, seumur hidup gitu kan. Ya, 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 betul, betul. Memang Ini harus. yang masih komen tentang poni saya blok ya. Ada Ini yang apa sih betul, dengan poni? Biarin aja, mereka yang mereka nggak tahu ini tuh poni tuh lagi tren ya. Dari kalau Mas Koko, kalau Mas Koko nonton Itaewon Class ini tuh iya, aduh, nggak. udahlah. Mm-mm. Bener-bener hidup saya itu kena invasi Korea bener deh. Anak saya Mm-mm. kemarin sedih, apa salah satu anggota boyband favoritnya dia, personelnya ada yang berangkat 2 mil kan. Terus istri saya Hmm. juga cerita cerita drakor. Udah, habis itu klien saya ngajak Zoom yang diomongin Mm. World of Merit loh. Ini kita Astaga. mau rapat klien, rapat pekerjaan atau apa gitu. Tapi Memang benar-benar luar apa biasa. ya? Sudah menginvasi kita ya sebenarnya ya. Selain Luar virus gitu, biasa. selain virus corona ini memang Dan ini memang juga, ini mm-mm. plus 62 ini menginvasi Instagramnya artis-artis Korea. Saya kemarin Iya yang pas lihat, rame ya. Mm. enggak, ini kemarin tuh Lee Min Ho Oh, cuma makan es krim. Lee Min lagi. Ho cuma makan es krim. Nah, Lee Min Ho makan es krim, yang komen tuh 44.000 itu. Dan sebagian tuh orang Indonesia gitu. Udah pernah makan es doger belum? Ya Allah, negara Emang dia berflower ini. tahu gitu. Ini nih ada nih, kenal Olin sejak 2014, aku nggak pernah. Oke, makasih Mbak Wisna. Mbak Wisna teman aku gitu. Heeh. 20-nya. Oke, oke. Nggak Kenapa pernah Mbak Wisna merhatiin. ngomong apa ya? Nggak, dia bahas poni juga. Tapi dia sebenarnya selama ini nggak pernah merhatiin poni aku. Baru sekarang karena orang-orang komen. Aduh, bener-bener deh. Wah, ada Mas Mantris juga ini tadi. Oh ya, Heeh. banyak ya. Wah, iya, ini kayaknya teman-teman dari Twitter menginvasi Instagram. Aku lupa bawa minum ya. Minum dulu. Kayak gitu. Tapi satu hal yang harus ditekankan lagi, Mbak ya, Oke. itu berbagi peran suami istri itu yang agak sulit di dunia yang patriarki ya. Aduh, kayak SJW saya. Tapi menurut saya memang itu kenyataan yang harus kita hadapi untuk masa Betul, depan Mas. ya. Berbagi peran yang seimbang kayak gitu-gitu. Itu emang nggak mudah, Mbak. Lingkungannya nggak Ya. mudah, Karena harus karena dilakukan. kita kan datang dari pola pengasuhan yang beda ya, Mas. Dua orang ini, gitu. Wah, Maksudnya, betul, betul. jadi latar belakang pengasuhan ini kan mempengaruhi banget si misalnya suami, misalnya nih ya, ada si suami ini dia yang bebas banget lah, mau mau misalnya pulang pagi, pulang malam, bodo amat gitu misalnya gitu. Dia di keluarganya dia kayak gitu. Sementara misalnya di keluarga si istrinya tuh yang disiplin ala militer misalnya kayak gitu. Nah, dua orang yang belakang beda banget ini kan, ini gimana sih nanti mau mengasuh anaknya gitu ya? Apa mau pakai cara ini, pakai cara Yang itu, atau mana mereka gitu. Betul. Betul, betul, betul. perlu kita sebelum, kalau bisa gitu ya, kalau yang sudah terlanjur ya sudah lah gitu. Kita sebelum punya anak kita perlu menyamakan kayak tujuan pengasuhan kita tuh sebenarnya mau kayak apa sih gitu. Value-nya keluarga kita yang mau kita bawa itu apa sih sebenarnya, ini kan diskusi terus Kesepakatan ya, berdua. walaupun kita sudah bertahun-tahun menikah pun kadang masih ada sesuatu yang baru gitu, hal-hal baru yang ternyata kita tuh nggak bisa loh pakai caranya si ibumu ya, misalnya kayak kalau dulu Ya, ya. sama aku gitu. Walaupun kita tuh punya kecenderungan gitu, kayak misalnya aku nih, aku udah, pokoknya aku nggak mau kayak ibuku gitu ya. Aku sudah berjanji nggak mau kayak gitu. Tapi karena sudah terbawa di
ya karena kita sudah lebih lama jadi anak. Rutin, mengakar, Kita lebih lama jadi anak daripada jadi orang tua. Sekarang jadi orang tua pun kita masih jadi anak untuk orang tua kita gitu kan. Betul. Nah, itu tuh pasti akan kebawa. Nah, makanya perlu yaudah yuk kita diskusi gitu. Apa sih nanti anak kita tuh kita mau pengennya yang kayak apa sih gitu. Kita punya tujuan bareng, yuk kita coba rumuskan gitu. Karena kalau tidak pasti ada kebingungan kan. Karena si anak kalau si ayahnya nih lebih permisif nih apa-apa boleh. Kalau sama ibu apa-apa boleh. Jadi sebenarnya bad cup, good cup gini kan harus dihindari gitu Mas. Karena harus dihindari, anak kalau yang dulu dianggapnya bahwa itu tuh cara yang paling efektif gitu ya. Misalnya kayak dulu masih pakai hukuman fisik apa segala macam, sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa karena anak tuh akan ya udah misalnya kita pengen anak disiplin tapi disiplinnya ya karena dia takut bukan karena dia sadar harus melakukan itu gitu kan. Berbeda. Kayak respect sama orang tua, respect sama orang tua. Kalau dulu tuh ya sebenarnya tanpa kita sadari itu tuh karena ketakutan gitu bukan karena kita itu bener-bener gitu ya. Bukan karena menyadari. Mbak, closing statement dong Mbak. Udah sejam kita ternyata. Oke. Nggak berasa ya. Nggak Jadi berasa. kalau closing statement gitu karena tema kita adalah mendampingi belajar anak gitu ya. Saya yakin sih ini karena sesuatu yang mungkin akan jadi new normal gitu ya. Kalau orang banyak bilang kita masih akan tetap belajar dengan cara daring seperti ini, online dan lain sebagainya. Yang pertama-tama perlu kita perhatikan adalah kesiapan sosial emosional dari si anak. Jadi kita perlu mengenali anak lagi, tahap perkembangan dia sampai mana gitu. Kemudian sifat bawaannya seperti apa, ini akan menentukan gaya belajarnya dia. Jadi gimana nanti kita mendampingi dia belajar, itu penting dari cara kita mengenali terlebih dahulu si anak ini seperti apa gitu. Kita jadi tahu cara berespon ke anak gitu ya. Kalau kita sudah paham, kita sudah benar-benar paham bagaimana si anak ini punya sifat-sifat, kemudian dia inginnya yang seperti apa, kita perlu diskusi juga sama dia gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa anak kecil itu kita tidak setara, tapi kita sama-sama manusia dewasa yang kita bisa diskusi sama anak. Sering-seringlah diskusi, sering-sering komunikasi gitu sih. Itu aja sih Mas. Terima kasih Mbak Olin. Ada apa lagi? Ada lagi Mbak? Enggak, kalau mau ngobrol boleh sih gitu, nanti kita di Twitter atau di apa gitu misalnya, karena kita juga bahas konten-konten gitu kan tentang keluarga gitu, bisa tanya-tanya juga gitu. Itu sih, atau di Instagram boleh atau di mana aja. Gitu sih Mas. Ya yang penting itu Mbak, kita sama-sama berjuang bahwa keluarga itu tanggung jawab sepasang. Bukan semuanya diserahkan ke satu orang gitu. Pertama sih sebenarnya gitu. Jadi ada kerjasama dan tadi pembagian peran ya, jangan lupa. Jangan menggantungkan sepenuhnya. Selama ini selalu ada pengasuhan, terus kemudian menyusui apa segala macam, itu tuh dibebankan ke semata-mata ibu perempuan, padahal enggak. Dukungan suami itu tuh penting banget gitu ya dalam hal mengasuh anak, kemudian apapun lah gitu. Karena kita, kalau ayah Asi bilang bikinnya berdua gitu ya, merawatnya juga berdua gitu. Merawatnya juga berdua, benar. Apalagi di masa-masa seperti ini. Dalam hal ini pendidikan juga berdua bareng-bareng. Itu aja sih Mas, aku makasih banget nih udah dapat kesempatan buat. Nah, ini menyalurkan, sudah menyimak. Menyalurkan apa ya? Maksudnya kita mesti banyak ngobrol-ngobrol sih, karena kalau di rumah tuh ya memang udah pasti bosen banget. Cara kita gitu silaturahmi. Yang 5 ribuan loh, Mbak. Yang 5 ribuan, tapi bohong. Ya udah, terima kasih Mbak Olin, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam.